Shalom dan selamat sore bagi kita semua. Patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan kemurahan-Nya sehingga kita boleh melaksanakan ibadah kapel pada saat ini. Untuk mengawali ibadah kita, mari kita menyanyi dari GBL 3 ayat pertama. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terbukti itu Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini karena kasih dan anugerah daripada-Mu. Tuhan Allah, saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Engkau tuntun dari awal hingga akhir, sehingga ibadah ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk menyambut pelayanan firman Tuhan kita pada saat ini, mari kita menyanyi dari PKJ 255, Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan serta perenungan firman. Mari kita membuka surat Efesus pasal yang kedua, kita baca dari ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 2, kita baca dari ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Tetapi sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji kekal nama-Mu ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Pada sore hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk melaksanakan ibadah kampus STT Marpuria Palu. Walaupun hanya lewat media, tetapi kami yakin dan percaya ibadah kami ini boleh terjadi hanya sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Ya Tuhan, pada sore hari ini kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kami membaca, kiranya Engkau memberkati kami masing-masing. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya hamba-Mu ini boleh berkata-kata hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan Allah. Berfirmanlah bagi kami sebab kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Efesus pasal 2 kita baca dari ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Dengan judul perikop, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu.
kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena itu, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yesus berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini renungan saya beri judul yaitu hidup baru. Apa itu hidup baru? Apakah kita dahulu pernah mati lalu kita hidup kembali dan menjadi hidup baru? Apakah kita dibangkitkan kembali setelah kita mati dan kita menjadi hidup yang baru? Bukan, tetapi hidup baru adalah di mana kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, kita masuk dalam hidup yang baru, yaitu hidup di dalam Yesus Kristus. Dan kita harus meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan pada sebelumnya. Itulah arti hidup baru. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, surat ini dituliskan oleh Paulus ketika ia berada di dalam penjara. Pada umumnya, kalau orang ada di dalam penjara pasti hanya memikirkan dirinya sendiri. Mengapa tidak? Karena di penjara itu adalah tempat yang sama sekali tidak menyenangkan, yang gelap, tentu saja banyak nyamuk, bahkan tidur hanya beralaskan kardus. Nah, tetapi berbeda dengan Paulus. Paulus tidak sama sekali memikirkan dirinya sendiri, tetapi ia memikirkan keadaan jemaat di Efesus. Di dalam surat ini kita bisa melihat dengan adanya kesedihan dan kekhawatiran Paulus terhadap jemaat di Efesus, di mana jemaat di Efesus ini mempunyai sifat yang tidak baik. Apa yang terjadi kepada jemaat di Efesus? Kita bisa melihat dalam ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga. Di sini Paulus melukiskan situasi dan cara hidup anggota jemaat yang berasal dari bangsa-bangsa non-Yahudi pada waktu dahulu, sebelum mereka bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Hingga Paulus memulainya dengan kalimat yaitu, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, di dalam ayat yang pertama. Sehingga dapat disinkronkan dengan konteks keadaan kota Efesus saat itu, bahwa kota Efesus adalah kota paling penting yang besar pada zaman Paulus. Ahli-ahli arkeologi memperkirakan bahwa kota Efesus adalah kota nomor 4 dalam kerajaan Roma. Kota Efesus juga dikenal sebagai kota perdagangan yang sangat besar, sehingga semangat materialisme merajalela luar biasa. Dan bukan itu saja, kota tersebut juga terkenal menjadi pusat penyembahan kepada Dewi Artemis atau Dewi Diana. Nah, namun ada lagi satu yang miris sekali. Ini adalah pelacuran. Pelacuran juga bahkan disahkan. Bukan hanya disahkan juga, tetapi dianggap sakral karena mereka yang mengadakan pelacuran menganggap hal itu merupakan ibadah kepada dewi itu.
inilah alasan mengapa Paulus mau menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus. Tujuannya untuk mengingatkan dan menasihatkan mereka bagaimana seharusnya mereka hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan karena kasih karunia Allah. Paulus mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, menghidupkan, membangkitkan, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, bahkan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus mengingatkan mereka harus sungguh memiliki kehidupan baru, yaitu suatu kehidupan yang tidak lagi dipengaruhi oleh kehidupan yang lama atau suatu kehidupan yang sudah berbeda dari kehidupan sebelumnya, supaya tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang demikian besar yang sudah diberikan kepada mereka. Dengan kata lain, memiliki suatu perubahan hidup baru secara total. Dan kehidupan baru ini adalah suatu kehidupan yang berlangsung terus-menerus. Oleh sebab itu, kehidupan baru harus dijaga atau dipelihara dan diperhatikan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 cara untuk kita mempertahankan hidup baru ini. Apa saja? Yang pertama, yaitu melupakan dan meninggalkan kegelapan kita. Melupakan dan meninggalkan kehidupan gelap yang kita pernah lakukan. Dosa yang pernah dilakukan sudah mendapat anugerah pengampunan, harus segera ditinggalkan. Kita harus meninggalkan kehidupan yang lama, yang melawan Tuhan dan menjalani kehidupan yang baru bersekutu dengan Tuhan. Hal yang kedua yaitu mengarahkan diri kepada Kristus. Mengarahkan diri kepada Kristus. Hidup baru yang sudah diberikan Allah melalui Yesus Kristus harus membuat pandangan dan arah hidup kita tertuju dan terfokus kepada Kristus. Artinya kita bukan lagi hidup bagi diri sendiri, melainkan kita hidup oleh Kristus yang telah menyelamatkan kita dan memberi kita anugerah. Nah, terkadang kita sebagai manusia, kita memikirkan bahwa kita pernah melakukan dosa kecil atau dosa besar, tetapi kita sudah pernah melakukannya itu. Saya pernah melakukan dosa. Anda juga pasti sudah pernah melakukan dosa. Tidak ada manusia yang tidak melakukan dosa. Terkadang inilah yang menjadi penghalang untuk kita mendekatkan diri kepada Kristus. Atau inilah yang menjadi penghalang untuk kita memfokuskan diri kepada Kristus. Sehingga kita tidak merasa layak, kita tidak merasa pantas untuk Kristus. Nah, itu adalah pemikiran yang keliru. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu apa hal yang ketiga untuk menjaga hidup baru ini? Yaitu tinggal di dalam Kristus. Artinya, hidup bersama Kristus atau bergaul dengan Kristus. Dan menurut peraturan Kristus. Apa peraturan Kristus itu? Yaitu adalah firman Allah. Kita harus betul-betul belajar firman Allah agar kita lebih dekat kepada Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Paulus begitu memperhatikan jemaat di Efesus, sehingga di dalam penjara pun ia menulis surat menasihatkan dan memperingatkan mereka. Paulus menghendaki supaya jemaat di Efesus tidak mengalami kebinasaan. Nah, surat yang ditulis oleh Paulus ini juga bukan hanya ditunjukkan oleh jemaat yang berada di Efesus, tetapi juga untuk jemaat-jemaat yang ada di masa kini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita berada di dalam masa-masa minggu sengsara, di mana hari-hari terakhir Yesus, ia akan menuju kematiannya, ia akan menderita, ia akan sengsara, ia menuju pada penyaliban, lalu ia mati dan ia bangkit naik ke sorga. Itulah salah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita melalui Yesus Kristus, sehingga kita menjadi hidup baru. Kita adalah orang-orang berdosa, kita yang melakukan suatu kejahatan, tetapi ketika Yesus mati, ia sudah menebus dosa kita di atas kayu salib. Nah,
Sekarang, apakah kita senantiasa mempertahankan kehidupan baru di dalam Yesus Kristus? Mari dengan adanya firman ini kiranya dapat menolong kita bagaimana kita harus mempertahankan hidup baru kita. Kita juga dalam menghayati masa minggu-minggu sengsara, ingat bahwa Tuhan Yesus sudah menghapus dosa kita. Apakah kita tidak perlu melakukan lagi kebaikan? Tidak. Tetapi itulah cara merespon kita bahwa Tuhan sudah menebus dosa kita. Kita harus melakukan kebaikan di dunia ini, bahkan kita harus memberitakan firman kebenaran kepada orang-orang di luar sana. Mari kita selalu mempertahankan kehidupan baru yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Selamat kita memperingati masa-masa minggu sengsara. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Untuk menyambut renungan ini, kita akan menyanyikan NKB nomor 73 ayat yang pertama, Kasih Tuhanku Lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, begitu punya kalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih atas cinta kasih-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Di setiap langkah kami ya Tuhan, Engkau selalu menuntun serta menyertai kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, tadi kami sudah mendengar sebagian dari isi firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami baca dapat tertanam di dalam hati serta pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Saat ini kami membawa di dalam doa bagi teman dan saudara kami, Aldi dan juga Yuliana ya Tuhan, yang sedang terbaring sakit. Kiranya Engkau memberkati obat-obatan yang mereka konsumsi, agar melalui obat-obatan ini mereka kembali sembuh, tubuh jasmani mereka kembali pulih seperti sedia kala ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi kampus kami STT Marturia Palu. Kiranya setiap program yang ada di kampus kami, Engkau selalu menyertainya Tuhan, agar semua berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Juga bagi ketua, dosen-dosen, serta staf yang ada, kiranya Engkau selalu menyertai kehidupan mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan, yang saat ini sedang dilanda oleh virus corona. Kiranya pemerintah kami dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik dan benar. Kiranya Engkau selalu menyertai kehidupan mereka ya Tuhan, agar mereka dapat melaksanakan semua tanggung jawab mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami juga membawa di dalam doa bagi kedua orang tua kami yang ada di kampung maupun yang ada di kota Palu. Kiranya Engkau selalu menyertai kehidupan mereka. Setiap usaha yang mereka lakukan untuk menyekolahkan kami di kampus kami ini ya Tuhan, kiranya Engkau selalu menjaga serta menuntun kehidupan mereka, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka selalu kebijaksanaan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga,
Terima kasih atas perlindungan-Mu di setiap langkah hidup kami. Ini doa serta permohonan kami ya Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 376 ayat yang pertama. Ikut Dikau saja Tuhan. Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Dikau dan mengasihi padamu. Dalam Dikau juru Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami di dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Allah Bapa, tadi kami boleh melaksanakan ibadah kapel, kiranya ibadah-Mu ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Kita masuk dalam ruang organisasi. Jika ada penyampaian, saya persilakan.